Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di acara Young Entrepreneurs Talk dengan tema Developing a Great Startup Team. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Monica, Community Lead dari BINUS Startup Accelerator atau yang biasa disebut sebagai BISA. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai program BISA. BISA adalah Campus Accelerator di Bina Nusantara University, di mana kami membina para entrepreneur yang ingin membangun atau mengembangkan startup mereka. Tujuan utama kami adalah ingin menjadi lifelong learning ekosistem pembelajaran bagi para entrepreneur. Next slide. BISA memiliki beberapa program. Program yang pertama adalah program bootcamp, yang merupakan program training selama 2 bulan untuk para startup terpilih dalam mengembangkan bisnis model dan menemukan product market fit mereka. Lalu program kami berikutnya yaitu Accelerator, yang merupakan program mentorship selama 6 bulan untuk startup terpilih yang sebelumnya sudah mengikuti program bootcamp dengan mentor yang difokuskan ke kebutuhan setiap startup. Lalu program ketiga kami adalah Young Entrepreneurs Talk atau event kita hari ini, yang merupakan online talk show dan membawa topik-topik yang berhubungan dengan entrepreneurship. Lalu ada program terbaru kami, yaitu BISA Podcast, di mana kami mengundang para praktisi dan para founder dari startup-startup yang pernah mengikuti program kami untuk berbagi mengenai pengalaman mereka dalam membangun startup. Podcast ini dapat kamu dengarkan di Spotify dan juga di akun YouTube kami. Next. Lalu ini adalah beberapa kegiatan BISA kami sebelumnya yang dilakukan selama pandemi secara online. Next. Berikut ini adalah beberapa mentor kami, dan ada Bu Reno yang hari ini hadir sebagai pembicara kami. Next. Ini adalah beberapa startup yang sudah pernah mengikuti program dari BISA. Next ya. Untuk info lebih lanjut mengenai BINUS Startup Accelerator, dapat kamu follow Instagram kami, yaitu di @binus startup accelerator, atau email kami di startups@binus.edu. Next. Event hari ini kami bekerja sama dengan Great Nusa, yang merupakan portal pembelajaran online yang sekarang sudah mempunyai lebih dari 1.000 video pembelajaran. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung cek ke websitenya di greatnusa.com setelah acara ini berakhir. Next. Untuk event hari ini, kita juga disupport oleh Catalyst Global Consulting, dan juga kedatangan speaker yaitu Bu Reno dari Catalyst Global Consulting. Next. Dan juga Bu Rosella dari Gaji Tim atau Gaji Gesa. Next-nya. Untuk partisipan YT hari ini yang menanyakan pertanyaan terbaik akan diberikan satu coaching session dari Catalyst Global Consulting. Next. Ya, untuk Binusian, jangan lupa nanti isi feedback form untuk SAT points-nya ya. Sekian penjelasan singkat saya mengenai BISA. Untuk informasi lebih lanjut atau mengenai update mengenai program-program dari kami, bisa follow Instagram kami atau LinkedIn atau juga mengunjungi website kami. Nah, tanpa berlama-lama lagi, perkenankan saya untuk memperkenalkan Pak Indra Kurniawan, Cider Entrepreneurship and Incubation Section Head sebagai moderator yang akan memadu acara pada hari ini. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan kepada Pak Indra. Oke. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Kak Monica. Sebelum saya lebih lanjut, mau cek sound dulu apakah suara saya cukup jelas sampai di penerimaannya teman-teman. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk bisa moderatorin obrolan hari ini. Jadi
Saya akan coba memoderasi, saya akan coba mengenalkan dulu terlebih dulu dua pembicara hebat kita. Saya akan manggilnya beliau-beliau ini Mbak aja kali ya, karena kayaknya nggak jauh-jauh amat gitu sisi umurnya. Maksudnya sama kita semua. Yang pertama ada Mbak Reno Rafli. Halo Mbak Reno, apa kabar? Halo, selamat sore. Sore. Oke, suaranya juga baik Mbak, terdengar. Jadi nggak ada masalah. Yang kedua, saya juga ingin mengundang ke sini Mbak Rosella atau Mbak Sela. Halo Mbak Sela, apa kabar? Halo, selamat sore. Puji Tuhan sehat, terima kasih. Oke. Nah, sebelum saya mulai, saya akan sedikit cerita, menceritakan sedikit tentang background dari masing-masing dua pembicara kita hari ini. Yang pertama, Mbak Reno Rafli. Saat ini Mbak Reno menjabat sebagai Director dari Catalyst Global Consulting. Ini kebetulan saya kepo-kepo sedikit sama sama Mbak Reno ya, karena kita juga teman di LinkedIn. Mbak Reno itu pengalamannya cukup panjang di bidang HR atau human resource, tapi yang ingin saya highlight di sini adalah bahwa posisinya dia saat ini yang unik itu sebetulnya dulu dia ikut diriin juga, co-founder juga di Catalyst Global Consulting saat masih di New York beberapa tahun silam. Jadi dari perspektif startup founder, Mbak Reno ini sekarang juga sedang living the life of the startup founder. Ini correct me if I'm wrong ya Mbak Reno, kalau dari penerimaan saya, Mbak Reno dulu pernah bikin unit ini atau usaha ini dan sekarang menjalankan di Indonesianya gitu. Sebelum di Catalyst, sebelum di pekerjaan yang sekarang, Mbak Reno juga adalah VP dari People and Culture the Kata.ai. Teman-teman mungkin cukup familiar dengan Kata.ai atau pernah dengar Kata.ai. Itu adalah startup yang bergerak di bidang teknologi, dan sebagai VP People and Culture, Mbak Reno punya banyak sekali kegiatan terkait bagaimana membangun tim dan bagaimana membuat tim bisa jauh lebih efisien, jauh lebih oke, sehingga perusahaan atau bisnis kita bisa jauh lebih baik. Beberapa penghargaan juga sudah sempat didapatkan sama Mbak Reno saat di Kata.ai. Teman-teman bisa coba lihat langsung atau mencoba berkenalan langsung dengan Mbak Reno mungkin nanti setelah sesi ini dan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Tamu kita yang kedua itu nggak kalah menariknya sama Mbak Reno. Jadi ini ada Mbak Sela. Mbak Sela ini juga sekarang saat ini menjabat sebagai senior HR manager di Gaji Gesa. Gaji Gesa adalah salah satu startup yang kita undang di hari ini. Apa itu Gaji Gesa dan sebagainya, nanti mungkin Mbak Sela akan cerita lebih banyak, tapi yang ingin saya highlight dari perjalanan karir Mbak Sela juga adalah beliau, Mbak Sela ini punya rekam jejak yang cukup panjang dari berbagai macam industri. Jadi terlibat di industri terkait migas, terus energi, listrik, farmasi, bahkan sempat juga bekerja di Inggris, dan saat beliau kembali lagi ke Indonesia, Mbak Sela berkontribusi di beberapa jenis perusahaan, hingga pada akhirnya saat ini Mbak Sela aktif di Gaji Gesa sebagai senior human resource manager. Nah, di sini yang cukup unik dari Mbak Sela dan teman-teman mungkin nanti akan segera mendengarkan, juga akan menggali lebih jauh, adalah dari perspektif HR-nya mereka berdua, dari Mbak Reno dan Mbak Sela, sebenarnya apa sih yang membuat tim kita, ini buat teman-teman yang udah punya startup, itu bisa perform dengan lebih baik, atau bagaimana caranya supaya kita bisa merekrut talent yang kita butuhkan, bagaimana strategi yang perlu disiapkan sebagai sebuah startup, kita sebagai sebuah startup atau kita sebagai startup founder, perlu nyiapin apa aja sih supaya saat kita rekrutmen itu, satu, udah nggak salah pilih, dua, rekrutmennya berhasil dalam arti orang yang kita rekrut itu stay cukup lama, retensinya cukup lama, dan nggak ganti-ganti.
karena mencari orang baru, menseleksi orang baru itu sangat melelahkan. Itu introduksi dari saya terkait beliau-beliau ini, tamu-tamu kita pada sore hari ini. Nggak perlu lebih lama lagi, saya akan menyilakan masing-masing Mbak Reno dan Mbak Sela nanti untuk menceritakan sedikit, untuk memberikan sedikit materi terhadap kita semua. Dan setelah itu nanti saya akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk mereka berdua. Di sesi tanya jawab seperti tadi sudah disampaikan sama Mbak Monica, ada hadiah 1 sesi coaching gratis dari Mbak Reno untuk penanya terbaik. Tidak berlaku untuk moderator sayangnya. Oke. Oke, kalau gitu saya akan menyilakan Mbak Reno, apakah sudah siap untuk sharing materinya? Ya, sudah siap, Mas. Oke. Moderator mah udah nggak perlu ya. Iya, udah nggak boleh ya. Oke, kalau gitu silakan Mbak Reno, waktu saya persilahkan untuk Mbak Reno. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Indra, terima kasih banyak teman-teman BINUS Startup Accelerator. Selamat sore, mudah-mudahan masih seger ya. Sore-sore ini biasanya ngantuk nih, cuman hopefully kita bisa belajar banyak ya. Nah, I'm very excited to share with you this topic gitu ya, karena ini beneran topiknya sebenarnya cukup krusial ya, apalagi di saat ini gitu ya. Ini aku pengen cek, ini udah kelihatan belum ya slides-nya ya? Sudah, Mbak. Sekarang lagi loading. Oke, sudah full screen. Oke, great, thank you. Let's get started. Nah, teman-teman tadi udah di-mention nih, kalau ada yang mau tanya bisa langsung share di ini ya, di chat room ya. Penanya terbaik nanti bisa dapat coaching gratis dari Catalyst Global Consulting. Alright, so let's get started. Nama topik yang saya akan bawakan adalah how to build a solid startup team. Jadi nggak cuma build, tapi juga gimana caranya kita build a solid one gitu ya. Okay, so happy to have you here. Definitely startup team is at the most crucial point, apalagi hari ini ya, detik ini gitu. Jadi di mana fokus dan speed, kecepatan ini sangat penting gitu ya untuk meraih sukses. Kenapa sih some startups ini bisa gagal, some others can survive or thrive gitu ya. Jadi nggak cuma survive, tapi mereka bisa thriving. Nah, mungkin ini menjadi salah satu insights yang mungkin bisa ngebantu teman-teman yang punya startup atau yang mikir pengen buat startup untuk dapat key takeaways-nya yang nanti bisa diimplement di masing-masing tim. Oke. Nah, before we start, mungkin boleh dijawab dulu nih ya pertanyaan di sini. Yang pertama adalah, kalau teman-teman sekarang tahu ya, it's winter gitu ya di startup scene gitu ya, it's winter time. Kira-kira kenapa sih kita merasakan winter nih di startup nih? Kalau if you have any insights atau input boleh di-share di chat room. Nanti boleh dibantu sama Pak Indra ya untuk bacain mungkin kalau sudah ada. Kenapa nih? Why are we experiencing startup winter now? Itu ada satu yang bilang suku bunga naik, Mbak. Oke, rising interest. Evan. Ya, rising interest. Kira-kira ada lagi nggak? I think we have 41 participants. Harusnya ini ya lebih banyak. Bubble startup burst. Bubble burst, yes. Maybe that's one of them. Apalagi kira-kira? Oke, sambil penunggu yang lain, I'm gonna share my second question. Second questions. Kira-kira in your opinion gitu ya, in your opinion, what are the top reasons startup fail? Kenapa sih kira-kira alasan utama startup itu bisa gagal gitu ya? What are the top reasons for that?
Mungkin teman-teman yang pernah bikin startup bisa curhat sekalian. Yang pernah bikin startup atau yang mungkin lihat di luar, lihat temannya yang sekarang bekerja di startup, mungkin bisa sharing nih, kira-kira apa sih yang bikin startup itu gagal gitu ya. Oh, interesting answer. Ada dua nih, Mbak Reno, buat produk yang orang nggak mau. Yang satu lagi melupakan hitam di atas putih. Financial management. So there are three answers. Nice. Tapi merupakan hitam di atas putih apa nih? What does it mean ya? Yeah, interesting one. Mungkin nanti siapa nih Mas Ahrul bisa sharing maksudnya apa nih? Tapi interesting ya, financial, how you manage your financial, and then creating the product nobody needs, itu mungkin one of them ya. Not the right time to launch, ini juga mungkin bisa jadi salah satu faktornya ya. Oke. Nice, nanti kita bisa diskusi tentang ini gitu ya. Dan terakhir nih, sebelum kita mulai atau sebelum kita lanjutin, kira-kira what do you really want to learn from this webinar ya, dari dari saya dan dari Mbak Rosella. Nah ini ada komentar nih bahasa Indonesia aja. Nah ini punten sekali nih, bahasa Indonesia saya memang campur-campur unfortunately. Cuman kalau misalnya ada yang nggak ngerti, mungkin nanti bisa dijelasin di sini ya, Pak Indra ya. Boleh ditanya di chatroom ya, ngerti ya. Punten. The reason why I've been in the US for 18 years ya, 18 tahun. Jadi pas pulang ini bahasa ini emang jadi satu challenge juga buat saya gitu, untuk balik lagi ya. Jadi emang agak campur-campur ya. Gitu. Oke. Oke, ini ada yang mau dipelajarin. Tips tentang leadership. Lalu tips how to build a great culture. Alright, so I think you're right. You're in the right webinar. Jadi hopefully nanti pertanyaan yang teman-teman mau jawab bisa gitu ya, bisa terjawab lah ya di sini gitu ya. Oke. Alright, so let's get started. A little bit about myself. I have 15 years of experience. Jadi memang betul kata Pak Indra ya, sebelumnya saya di Kata.ai, sebelumnya juga I was working in a pharmaceutical company, lalu consulting company juga. Before that, I was working for about 10 years in the US. Sambil juga sempat ngajar juga nih, Pak Indra di sana, gitu, ngajar di dosen. Dosen apa dia dulu? Dosen ini, psychology sama organizational behavior gitu. Jadi emang my forte is in organization development lah, basically. All right, a little bit about Catalyst. Catalyst started in 2015 gitu ya, pas saya ada di sana. Cuman then it's on a stealth mode, but then in last year we started again gitu. Jadi sekarang Catalyst is full on strong ya. We have we have standing in New York, have partner in New York City, and di Indonesia ini kita banyak kan bekerja sama dengan startups gitu ya. So that's why I think yang saya akan sharing di sini adalah memang pengalaman saya juga ya selama bekerja dengan startups. Alright, so what's happening? Jadi kalau teman-teman melihat gitu ya, let's say the past six months ya, paling santer ya, 6 to 12 months. Ini you've seen this konten gitu ya, you've seen this news happening gitu ya. Pertama dari Y Combinator yang mereka sharing tentang notes tentang planning for the worst gitu ya, for startups moving forward, yang mereka advice-nya untuk make sure runway-nya itu cukup panjang gitu ya, untuk staying through the winter. Lalu kita juga tahu gitu ya, banyak job cuts sekarang not just in Indonesia but also in the global market gitu ya. Jadi salah satunya adalah Tesla, Twitter, Meta,
Dan juga sekarang unfortunately juga ke Indonesia juga gitu ya, ininya ya, impact-nya gitu. Nah, yang terakhir yang saya lihat, kalau if you're talking about, well, what about crypto, NFT, and all that stuff? Well, this is what's happening gitu. In OpenSea aja mereka udah planning untuk layoff 20% of its workforce gitu ya. Jadi it's really happening gitu. Jadi if you're talking about when is winter, well, winter is here right now gitu. So let's face it, it's up to us to ensure our company and ecosystem either fails or survive. Jadi yang kita lihat adalah nggak cuma perusahaan kita yang survive, tapi ekosistem yang mensupport perusahaan kita dan ekosistem di dalam itu juga harus survive gitu loh, supaya kita sama-sama bisa jalan. Nah, why is this happening? Why is this happening? Ini saya lihat mungkin kita bisa bagi dua ya, jadi dua ya teman-teman. Jadi yang pertama, we're talking about external factors gitu ya. Jadi we're talking about external factors. Ini ada global economic downturn. You see the war, right? It's impacting global supply chain. About pandemic, obviously. Then about accelerating the technology juga impacting juga gitu ya. Lalu internal factors ini tadi yang siapa tuh yang bilang startup bubble burst? I think this is it. I think there has been some practices, ada praktek-praktek di startup yang mungkin nggak sustainable gitu ya. Nah ini nggak sustainable sebagian mana? Jadi yang saya lihat adalah there's a unsustainable way startup ini bagaimana mereka mengattract dan meretain tim mereka gitu ya. Jadi ini yang saya lihat kalau marketnya biasa-biasa saja mungkin bisa survive gitu ya. Cuman karena the downturn ini sangat significant, therefore praktek yang ada sekarang mungkin udah nggak sustainable lagi gitu. So there are some components, but these are the bigger factors yang saya lihat sekarang. Nah, what are the top 10 reasons startup fail ini? Pertama adalah this is coming from the CB Insights ya, teman-teman. Ini kalau misalnya kita lihat tadi yang bilang no one needs your products. Well, this is probably it, the top 4% on this gitu ya. Beneran nggak ada yang butuh produk yang kita bikin gitu ya. So there is a lack of product market fit. Nah, ini yang menurut saya kalau teman-teman yang mikir buat startup atau yang baru punya startup, ini beneran mesti dilihat gitu. Make sure produk yang kita kerjain ini memang sesuai kebutuhan pasar gitu. Jadi product market fit ini sangat-sangat penting gitu ya. Lalu yang kedua yang saya lihat adalah lack of research on regulatory competitors dan market sizing. Jadi especially on financial and logistics, ada industri-industri yang regulatorinya itu sangat compact gitu ya, and then complex. Jadi ini hal-hal yang bisa hindering our ways to run our business gitu. Jadi before you start, you have to have a good research on this lah, gitu loh, supaya you know where you're going gitu. Nah, yang tiga, I think this is also part of the reasons, and also the culture. Tadi ada yang mention about culture. This is true. Jadi kalau kita ngomong, if we don't have the right team, mostly speaking, they will also impact the ability for us to find the right product market fit juga gitu ya. So ini menjadi hal yang sangat penting gitu loh. The first batch of your team harusnya tim yang memang bisa gerak cepat gitu ya, bikin decisions yang gerak cepat dan bikin gebrakan-gebrakan baru untuk kita bisa lari cepat lah basically. Nah yang terakhir obviously kalau ini kita salah gitu ya, salah jalan di 3, ya obviously ini jadi impacting the going down of your business gitu ya, poor planning, poor decisions, nggak ada alignment between co-founders, nggak ada alignment between co-founders and then investors, dan there's no risk mitigation gitu loh. Kalau misalnya plan A nggak work, is there any plan B, plan C gitu ya. So ini hal-hal yang mungkin teman-teman mesti perhatikan gitu ya. Jangan sampai
di tengah jalan baru ngelihat, oh iya ya, why don't we think about this beforehand gitu. Jadi let others make mistake, then you learn from other people mistakes lah basically. Nah, the risk of failing and uncertainty has snowball effect nih. Jadi dengan adanya ketidakpastian di market gitu ya, di industri ini akhirnya berimpact ke tim kita gitu ya, tim kita yang di dalam gitu. Ya pertama, there is definitely low team morale gitu ya, tim yang ngerasa what's gonna happen with me tomorrow, atau hari ini, atau mungkin minggu depan gitu, apakah pekerjaan saya masih aman gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang bikin orang jadi disengage dan lose focus gitu ya. Ini kan bahaya ya. It's impacting on productivity gitu. Jadi productivity juga bisa jadi menurun gitu ya dengan adanya ketidakpastian ini gitu. Dan semakin kita nggak punya komunikasi yang baik dengan tim, artinya akhirnya ada decision di mana yang kita nggak pengen gitu ya. Seperti high performers ini pasti mereka lebih cari tempat di mana secara keuangan dan secara produk ini lebih stabil dan lebih promising gitu ya. Nah, ini bisa impacting our overall timeline dan overall talent yang ada di dalam. Dan yang paling parah adalah we're losing trust from the team and the clients gitu. Jadi begitu trust itu hilang, then it's really hard for us to go back up gitu. Jadi hal-hal ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman gitu. When you run your business, you gotta make sure that you put everyone on the same bus gitu ya. Hal-hal yang kira-kira nggak pasti atau hal-hal yang mungkin perlu dikomunikasiin, it's better to over communicate gitu loh, dibanding didiemin aja gitu sih. Alright, now what should we do about it gitu ya? Pertama, we can cry it out. That's number one. Number two, we can ignore the facts. Ya udah cuekin aja ya. Hopefully nanti bisa hilang dengan sendirinya. Atau C, we can actually do something about it. Nah, I'm hoping that we are choosing number C supaya we can actually do something about this gitu ya. Alright. So don't be despair. Jangan putus asa. We can actually do something about it. Yeah. So despite the challenges, there are ways for you to sail through the winter. Gitu. There ada hal-hal atau cara di mana kita bisa make sure kita go through the winter dengan baik gitu ya. Kuncinya adalah to look at your opportunities. Jadi if there's a challenge, there's always an opportunity behind it gitu. Jadi setiap ada tantangan pasti ada kesempatan gitu. So this is something that you have to look outside of the box ya as a co-founders gitu ya. Dan address ways for you to get there. Dan jangan lupa you have to empower your team juga gitu ya. Jadi make sure that your team understands that you support them. Kita mensupport mereka dan juga membantu mereka untuk membuat sesuatu yang baru gitu. Membuat sesuatu yang baru yang memang align dengan kebutuhan pasar gitu. Karena if you think about pasar ini kan pre-COVID, during COVID sama post-COVID ini kan kalau kita ngomong consumer behavior ini banyak sekali yang berubah ya. So jadi dengan ada appetite yang berubah, otomatis produk-produk yang kita harus create atau harus kita pasarkan ini juga mungkin packagingnya juga harus berubah. Nah itu perlu dilihat lagi gitu. Apakah perlu adanya research lagi sebelum kita meng-create hal-hal yang baru gitu. Nah, startup yang emang sukses gitu ya di dalam masa musim dingin adalah startup yang making smart investment gitu. Jadi investment ini nggak cuma dari financial teman-teman, tapi juga investing in the right people, orang-orang yang tepat, juga waktu gitu loh. Jangan lupa waktu ini adalah intangible investment yang harus dipikirkan gitu. Jangan sampai menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting gitu loh. So you have to calculate how you manage your time. Lalu making smart decisions dengan riset dan data. Kenapa banyak startup gagal dalam product marketing? Karena biasanya mereka nggak cukup punya riset yang baik untuk melihat pasar ini sebenarnya mau apa, perlu apa gitu ya.
Nah, yang ketiga adalah jangan lupa you establish OKRs gitu ya, performance management. How can we achieve our target gitu as plan gitu ya. Dan jangan lupa we have to maintain our momentum. Jadi momentum ini the way we work together, our flow of work ini impacting our productivity on the long term gitu. Jadi kalau saya lihat sekarang as a startup mungkin it's good to be cautious optimistic gitu. So jangan lupa we are in the midst of lots of uncertainties, tapi we also have to be optimistic. Di depan pasti ada hal-hal yang mungkin kita bisa ambil kesempatan. Nah, points to remember. Jadi hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan teman-teman adalah you cannot use past strategy to build the future. Jadi kadang-kadang kesalahan kita adalah kita pakai strategi yang dulu gitu ya untuk mendevelop saat ini atau masa depan, which is mungkin udah nggak relevan lagi. Yang kedua, obviously data-data yang di 2 tahun yang lalu atau even 1 tahun yang lalu mungkin sudah tidak relevan untuk membuat keputusan saat ini atau 6 bulan ke depan. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga gitu ya. Yang tiga, key behaviors ini yang mungkin di setahun lalu masih oke gitu, cuma tahun ini mungkin ada hal-hal yang kita perlu adjust atau perlu rubah gitu di dalam cara kita bekerja sama gitu in our ways of working. Nah, kalau sekarang kita lihat kan we are combining remote working, hybrid work sama work from office. Nah, ini work style-nya juga harus di-adjust dan harus dirubah, tapi misinya harus sama gitu. You are actually part of the team going to achieve the right objectives. Jadi dengan objektif yang sama, regardless of where you are actually part of the business yang memang making an impact gitu ya. So the world is changing as we speak gitu. So the sooner we understand masa depan ini seperti apa gitu ya, the better we prepare for it lah. Nah, so next, how to actually build a solid startup team. Yang pertama adalah you have to be purpose driven gitu. Purpose driven ini apa sih gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gini nih harus dibikin dulu nih teman-teman gitu ya. Yang pertama, you have to have the right vision gitu. Right vision ini apa sih? What do we want to be? Kita mau seperti apa? Kita mau jadi startup seperti apa sih gitu ya? Gambarannya seperti apa gitu. Lalu on the mission, misi kita apa sih gitu ya? What kind of impact we are trying to solve gitu. Lalu setelah visi misi sudah ada, baru kita come down to strategy gitu. Gimana caranya kita ke sana? Lalu setelah udah ada strategi, berarti kita ngomong objektif ya. Bagaimana kita breakdown strategi objektif supaya itu menjadi hasil yang kita bisa capai bersama. Jangan lupa tentang culture. Jadi kita related to core values. How should we work together? Jadi kira-kira key behaviors apa yang kita harus kerjakan supaya kita bisa kerja dengan baik gitu. Jadi hal-hal ini harusnya you have to sit down with your co-founders nih. Jadi teman-teman yang lagi bikin startup, don't forget to do this karena ini menjadi satu infrastructure yang bisa kuat gitu ya dalam dalam membangun startup. Yang kedua adalah you have to know your goals. Jadi do your own research. Nah, ini sometimes teman-teman ini pakai data pihak ketiga atau data secondary atau third party research. Nah, ini menurut saya harus ada kombinasi dari you actually have to do your own research. Jadi you have to talk to your potential customers, you have to talk to your clients. Jadi beneran do not delegate this to anyone else. Yang kedua, know your customers, personanya seperti apa, market segmentnya seperti apa gitu ya. Invest in your resources carefully karena resources adalah scarce gitu ya, sangat rare lah gitu. Financial, people, and also waktu. Prioritize. Nah ini juga some of the things that I found di co-founders ini kadang-kadang terlalu banyak fokus, akhirnya tidak ada fokus gitu loh. Jadi kalau terlalu banyak fokus, then you have to minimize it, prioritize yang mana dulu yang perlu difokuskan. Dan yang terakhir adalah you have to monitor progress.
and celebrate quick wins. Nah, ini jangan lupa cadence ini, kalau sudah ada OKR, cadence ini sangat penting supaya kita tahu nih blokernya apa yang kita bisa ini gitu ya, share ya. 3, build your solid team. Yang pertama, assess your needs obviously. Kedua, build atau buy. Kalau build berarti you have to develop your team from within. Buy, you have to recruit. 3, don't forget to set the right culture. Tapi you have to be the role model gitu. Jangan cuma ngomong and then you don't do it ya. Plan your hire for what you need. Share purpose. Ini juga bisa di-share employee branding, so you have to share your mission and purpose gitu ya, supaya yang datang itu juga udah ngerti gitu perusahaan kita seperti apa. Dan jangan lupa untuk plan for onboarding. Nah, ini kadang-kadang kita suka lupa. Kita udah join, pengennya dia lari kencang, tapi you have to actually immerse this person to understand our values and our mission gitu, sebelum akhirnya kita bisa lari kencang lah gitu. Nomor 4, set the system. Jadi kalau sudah ada, then we have to set the right system. Karena sistem ini perlukan untuk kita bisa punya proses yang bisa scalable gitu ya. System resources, lihat workflow-nya harus clear gitu ya. Remove blockers, proses-proses yang bisa di-automate, delegate, please do that gitu ya. Apalagi mesti di-delete, itu harus dikerjain cepat gitu ya. Be wary of useless meetings. Jadi jangan lupa, kadang-kadang kita bikin meeting tuh terlalu banyak meeting, akhirnya nggak penting gitu ya. Jadi make sure that meeting kita tuh memang meeting yang diperlukan gitu ya. Next-nya, don't forget to take care of your physical mental health. Jadi kesehatan fisik dan mental jadi penting juga nih gitu, apalagi masa pandemi seperti ini gitu. Jadi jangan lupa to take care of yourself and also your team. Dan yang terakhir adalah managing team cadence. Jadi team cadence ini di mana you actually have to have the proses dan progress reportnya juga clear gitu ya. Oke, Mas Rizky, try to be lebih lambat nih ya, sedikit. Nomor 5, rewards and celebrate. Rewards and celebrate. So don't forget to set quick wins. Jadi quick wins ini penting banget supaya kita bisa memotivasi dan apresiasi tim kita gitu ya, dalam timeline seperti ini. Yang kedua adalah set performance and reward. Jadi kalau ada performance, then you have to have some kind of reward system gitu ya. Share your wins. Jangan lupa sharing your wins and also share your failure juga supaya teman-teman bisa belajar. Provide room for your team to reflect and gain feedback. Jadi feedback ini penting teman-teman supaya kita bisa belajar dari lessons learned, lalu kita bisa iterasi dan improve di kedepan harinya. Dan be ready to pivot. Sometimes ada strategi atau bisnis model yang kita harus ganti dan kita harus improve. Nah, ini be ready to do that lah. Okay, to wrap up, a solid team requires a strong foundation. Jadi beneran fondasi ini sangat penting gitu ya, di set di awal. Jadi jangan disambil lah gitu. So you have to do this at the beginning. What gets you here won't get you there. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang sebenarnya bikin kita sukses di belakang, tapi sebenarnya nggak bisa kita bawa ke depan gitu. Jadi be ready to adjust your strategy ya. And then don't depend on HR ya, only to build your team and culture. Jadi kalau kita ngomong recruitment, development atau culture, jangan cuman rely on HR to do that. HR is an enabler, tapi it's your job as a co-founders nih untuk really build the culture yourself. Next, don't chase the brighter, shinier things. Jadi kadang-kadang tuh kita lupa ngelihat startupnya lebih banyak startup di luar lebih seru, lebih keren, atau dia punya produk inovasi lebih canggih kelihatannya gitu ya. Tapi sometimes yang diperlukan mereka belum tentu kita perlukan gitu ya untuk klien atau market segment kita. Jadi perlu diperhatikan, we actually need to understand our clients gitu to actually create something that's useful gitu ya. Dan yang terakhir adalah be humble confident. Nah, ini another term I think would be good to know gitu. Jadi humble meaning ada hal-hal yang kita banyak nggak taunya gitu ya. That's why kita perlu tim untuk membantu kita complement our expertise gitu ya.
Tapi also be confident juga gitu. Be confident kalau you are in the right time, in the right moment untuk create something new and making an impact gitu ya to the society gitu. Di sini pengen ajak teman-teman, if you have time, you can do a quick assessment di Catalyst website, cgcteam.com. Di sini kita ada quick assessment on people and organization. So if you have time, you can feel free to do that. And then, thank you. This is my last slide. So this is actually something that I created 2 years ago nih. Jadi phrase ini saya tulis 2 tahun yang lalu, yang saya baca ternyata masih relevan ya sampai sekarang ya. So startup like a brand new seed needs a safe and nurturing environment to thrive and grow. Jadi memang butuh purpose. Kenapa? Why it needs to grow? Butuh visi. What can we become? Dan solid culture. So startup that thrives are the ones whose founders have put this component on the table. Jadi sebelum kita hire our first batch of teams, hal-hal seperti ini kayaknya memang sangat crucial untuk kita pikirin dari awal supaya ini menjadi fondasi yang sangat kuat untuk kita lari ke depannya. Alright, okay. Without further ado, I think this is it. Giving back to the MC. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Reno buat presentasinya. Saya akan coba rangkum sedikit secara singkat sebelum saya mengundang Mbak Sela ke depan. Pada dasarnya yang Mbak Reno coba sampaikan adalah untuk membuat bisnis atau usaha kita itu solid, punya tim yang solid, sebagai founder, sebagai pendiri, kita tidak boleh melupakan basic-nya dulu. Kenapa kita mau mulai bisnis ini, seperti apa bisnis ini nantinya akan berkembang, visinya seperti apa, dan kira-kira bagaimana kita akan mengembangkan bisnis kita sampai sana. Karena dengan mengetahui itu semua, menyiapkan itu semua, harapannya orang-orang baru yang akan kita rekrut, join dong, saya punya bisnis nih, idenya begini, cita-citanya begini, dan sebagainya. Itu orang-orang yang baru join, orang-orang yang teman-teman akan undang, coba ajak, itu paham dengan tujuan teman-teman dan akhirnya bisa klop sehingga membuat tim yang baik. Kalau saya terjemahkan kurang lebih begitu ya. Nanti teman-teman bisa silakan untuk tanya-tanya lebih jauh lagi, tipsnya apa sih Mbak? Terus misalnya kira-kira how to-nya, precise-nya kayak gimana, contoh nyatanya kayak gimana dan sebagainya, silakan nanti ditanyakan. Tapi sebelum kita bertanya-tanya lebih jauh ke Mbak Reno, saya mau mengundang Mbak Sela. Halo Mbak Sela, apakah sudah siap? Halo, sudah siap. Oke, untuk Mbak Sela nanti presentasinya akan saya bantu share screen-nya di sini. Ini saya coba ya, sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, sudah. Oke, Mbak Sela, waktu saya persilakan nanti untuk next slide-nya tolong kasih clue aja ke saya biar saya bisa bantu geser-geser. Terima kasih Mas Indra. Ya, silakan Mbak Sela. Oke, selamat sore teman-teman semua, terutama calon-calon pebisnis kita ya, entrepreneur. Justru sebenarnya saya jadi speaker di sini justru malu karena harus banyak belajar sama kalian-kalian yang notabene-nya memang sudah punya harapan untuk jadi pebisnis, sedangkan saya masih kerja sama orang lain. Tapi kita sama-sama masih proses belajar, saya juga jauh dari kata sempurna bahkan. Jadi sore ini sama-sama kita menggali kira-kira seperti apa sih membentuk tim setelah melengkapi juga apa yang Mbak Rino sudah jelaskan sebelumnya, yang sudah dipaparkan. Saya berusaha menjelaskan dalam bahasa Indonesia, kemudian juga mudah-mudahan materi yang kami sampaikan bisa dimengerti dan bisa berguna. Jadi pasti perwakilan dari Gaji Gesa, saya sendiri Rosella, dia dipercaya sebagai Senior Human Resources Manager pada saat ini, mau menjelaskan sedikit kurang lebih gambaran tentang Gaji Gesa dan gaji tim. Mas Indra bisa tolong slide berikutnya. Oke, Gaji Gesa sendiri atau Gaji Gesa sendiri itu memang terbilang baru, startup di financial technology, baru ada di akhir 2020. Jadi kami lahir di saat pandemi. Tantangannya pasti cukup besar, terutama buat teman-teman yang mungkin berencana buat startup mungkin ya, atau mau berkolaborasi dengan teman-teman dalam bisnis tertentu.
Jujur pasti bukan hal yang mudah, karena kalau bicara sama beberapa teman-teman founders atau co-founders, banyak hal yang mesti di setup dari awal, entah itu bisnis modelnya, entah pembentukan visi misinya, entah culture-nya, kemudian sampai merambah dalam pembentukan tim, gimana caranya bahkan sampai di akhir mempertahankan pemain-pemain atau pekerja yang notabene-nya luar biasa kontribusinya buat perusahaan. Kadang ada nih hal-hal yang kita lupakan gitu. Nah, kalau di Gaji Gesa sendiri, banyak yang bertanya-tanya Gaji Gesa itu apa sih? Gitu, karena banyak yang belum paham Gaji Gesa apa, atau bahkan mungkin brand yang masih terbilang baru lah gitu di dunia fintech. Kita mau highlight sedikit bahwa Gaji Gesa itu fintech tapi bukan pinjaman. Jadi bukan pinjaman online atau P2P. Bisnis modelnya baru, atau yang kami sebut dengan akses gaji fleksibel atau bahasa Inggrisnya earned wage access. Jadi Gaji Gesa merupakan platform kesehatan finansial di mana target market atau target konsumennya kami itu lebih mengarah kepada teman-teman atau tenaga kerja dengan kerah biru, yang berkerah biru atau blue collars kita menyebutnya. Kenapa sih mereka? Karena banyak sekali di Indonesia yang notabene-nya bekerja, mendapatkan pemasukan atau gaji itu bahkan bisa dikategorikan di bawah UMP, upah minimum provinsi atau upah minimum regional, atau teman-teman mungkin tahunya dengan UMR. Jadi mereka kesulitan dalam pendanaan finansial kehidupannya sehari-hari. Sehingga Gaji Gesa melalui co-founders kami itu melahirkan Gaji Gesa, dan targetnya itu di Indonesia pertama. Kenapa sih pilih Indonesia? Karena banyak sekali tenaga kerja yang belum merasakan kemerdekaan finansialnya gitu. Mereka belum memiliki kontrol penuh atas akses gajinya, karena pasti dimanapun kita bekerja, kita memiliki akses terbatas karena gajinya ditentukan 1 bulan sekali diterima di tanggal tertentu, padahal kadang-kadang kita punya kebutuhan mendesak yang mengharuskan kita akhirnya cari jalan singkat, pinjaman online aja deh, tapi kita nggak melihat gitu background-nya seperti apa sih para penawar untuk pinjaman online ini. Ada yang mungkin ilegal, ada yang bahkan tidak mengerti gimana sih perhitungan bunga hariannya, sehingga sampai pada di suatu titik ternyata terkendala keuangan finansial gitu. Nah, kita pengen meminimalisir hal-hal seperti itu juga. Tapi mengedukasi masyarakat bukanlah hal yang mudah gitu. Sehingga Gaji Gesa juga memiliki tantangan yang luar biasa untuk bisa memperkenalkan produk kami, bahkan sampai dengan diterima, kemudian bahkan bisa sampai digunakan dan dirasakan manfaatnya. Terutama bagi perusahaan-perusahaan yang merasa bahwa kita bisa melakukan apa ya untuk membantu karyawan tidak stres dalam keuangan gitu. Karena pada akhirnya semua orang bicara itu selain bekerja untuk mendapatkan pengalaman, pasti dan nggak dihindari, pasti kebutuhan finansialnya harus terpenuhi gitu. Jadi Gaji Gesa itu adalah aplikasi kesehatan finansial yang mudah-mudahan bisa menjadi pilihan banyak perusahaan di Indonesia terutama saat ini untuk bisa membantu bagaimana karyawannya memiliki kemerdekaan finansial atas gajinya gitu. Kemudian slide berikutnya, Mas Indra. Mungkin masih ada yang bingung, jadi kayak akses gaji fleksibel tuh gimana caranya gitu. Nah, akses gaji fleksibel itu manfaatnya seperti yang tadi saya juga udah sampaikan, itu manfaatnya langsung dirasakan oleh karyawan. Gimana caranya? Jadi perusahaan yang memilih Gaji Gesa untuk menjadi aplikasi finansial kesehatan karyawan atau perusahaannya, itu perhitungannya adalah penghasilan pro rata yang dibayarkan oleh perusahaan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ada kalkulasinya, cuman ranahnya mungkin hari ini topiknya kurang tepat kalau kita bicaranya terlalu jauh, karena itu ranahnya tim salesnya Gaji Gesa. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, itu nanti kita bisa teruskan ke tim sales untuk bisa berkolaborasi sama-sama. Tapi akses gaji fleksibel di sini itu karyawan menerima apa yang sudah dihasilkan berdasarkan dari jam kerjanya. Jadi itu bukan talangan gitu. Itu aksesnya lebih cepat, tapi perhitungannya tetap dasarnya adalah penggajian dalam 1 bulan yang dihitung berdasarkan kehadirannya, tergantung perusahaannya punya sistem seperti apa, yang pada akhirnya aksesnya adalah diberikan secara proporsional atau berdasarkan kehadiran. Dananya dari mana? Dananya dari gajinya kita gitu. Karena gaji merupakan hak karyawan dari hasil kerja kerasnya. Jadi prinsipnya adalah selama kita memenuhi tanggung jawab kita dalam bekerja, kita bisa mengajukan hak kita yaitu dalam bentuk gaji. Sehingga balik lagi bahwa ini bukan pinjaman gitu.
Kemudian fleksibel di sini dalam arti kita bisa akses kapan saja karena ada aplikasinya, dan di mana saja karena aplikasinya itu melekat pada teknologi yang kita gunakan. Kemudian secara instan dan real time gitu. Jadi balik lagi, itu bukan pinjaman, itu bukan kasbon. Next, Mas Indra. Mungkin banyak yang mempertanyakan ya, maksudnya kredibilitas. Jadi gaji GSA ini sebenarnya sudah bisa dipercaya nggak sih gitu. Nah, bersyukurnya sampai dengan saat ini kami dipercaya oleh kurang lebih 200 lebih perusahaan untuk menggunakan dan terbagi menjadi berbagai industri. Dan itu terbagi dalam beberapa sektor industri. Jadi ada yang kesehatan, ada finance insurance, F&B, hospitality, logistik, e-commerce, retail, professional services, manufacturing, dan others. Nanti untuk pertanyaan bahwa penjelasan bunga dan pinjamannya nanti aku jelasin ya di belakang. Karena itu bukan pinjaman. Kalau kita mengerti dalam arti bunga, kita nggak ada bunganya gitu. Jadi kenapa kita bilang bukan pinjaman gitu. Tapi nanti aku jelasin lebih lanjut ya. Kemudian berikutnya, Mas Indra. Oke, terus teman-teman bisa melihat kok ada gaji GESA, ada juga gaji tim gitu. Terus kalau bedanya apa sih? Gitu. Nah, kalau gaji GESA merupakan finansial kesehatan keuangannya. Nah, kalau misalnya gaji tim itu adalah kalau teman-teman mungkin yang belum pernah merasakan dunia kerja masih bingung atau awam sama istilah Human Research Information System atau HRIS, atau notabene-nya adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk si perusahaan bisa menyimpan data karyawannya. Jadi untuk perusahaan dalam memanage karyawannya atau datanya bisa mengendalikan atau memperhatikan mendata juga kehadiran karyawan, termasuk dengan perhitungan upah dan juga transfer gajinya. Jadi bisa dilihat lah. Jadi kalau misalnya kita bisa dalam satu software itu kita bisa lihat, kita bisa absen di situ juga, kita bisa juga tahu gambaran atau deskripsi dari perhitungan gaji kita setiap bulan, gitu, perhitungan upahnya, gitu. Jadi berdasarkan tipe karyawan, beban kerja dan komponennya. Jadi masih sederhana banget gaji tim ini supaya kita juga bisa mengedukasi banyak perusahaan yang ternyata untuk penggunaan datanya masih manual, jadi benar-benar masih pakai Excel atau sejenisnya gitu. Jadi mereka terbatas karena tidak ada sistem yang bisa menunjang gitu, dan itu bisa cukup mengganggu karena produktivitas kerja jadi lebih lambat kalau ternyata karyawan dalam perusahaan itu jumlahnya nggak cuma puluhan tapi ratusan gitu, bahkan mungkin ribuan kalau yang pabrik ya. Lanjut Mas Indra. Nah, jadi sederhananya kalau gaji tim sendiri itu adalah software atau aplikasi untuk memanage data karyawan, sehingga kami merasa bahwa itu juga mempermudah banyak perusahaan baru yang karyawannya mungkin masih hitungannya puluhan atau di bawah 50, secara mudah bisa mendaftarkan, dan ini masih gratis, kita masih memberikan ini gratis untuk bisa input data karyawannya, termasuk untuk mengklasifikasi penggolongan dan berdasarkan tipe penggajiannya supaya lebih mudah. Kemudian cek kehadirannya juga lebih mudah karena di dalam satu aplikasi juga. Kemudian hitungan gajinya otomatis karena di belakang dari sistem ini atau back end, biasanya teman-teman engineer menyebutnya, itu perhitungan gajinya sudah menggunakan sistem yang kami terapkan gitu. Jadi perusahaan dapurnya kami nih yang bantu untuk bisa menggunakan atau membantu dalam perhitungan gaji. Transfer gajinya juga lebih mudah karena melalui data karyawan dan kalkulasi gaji sudah didokumentasikan di gaji tim itu sendiri. Dan dalam satu aplikasi melakukan transfer gaji mudah dan cepat. Dan juga slip gaji bisa diakses di software tersebut. Gitu. Bahkan kita juga bisa memudahkan untuk memberikan slip gajinya lewat WhatsApp sejauh ini. Next, Mas Indra. Nah, kita masuk dalam penjelasan gimana sih tentang pembentukan budaya kerja gitu, sampai dengan nanti efisiensi di tim kerja, dan juga gimana caranya mempertahankan pekerja-pekerja kita yang luar biasa di dalam suatu perusahaan. Nah, kalau di gaji GESA sendiri, nilai-nilai budaya itu sudah kami terapkan, dan pasti banyak perusahaan yang juga memilih untuk mengklasifikasi nilai-nilai budayanya yang mau diimplementasi di dunia kerja itu sedari awal, dari berdiri dan masih cuma beberapa orang, mungkin nggak nyampe 10 orang gitu. Jadi
Setiap perusahaan pasti harus punya yang namanya visi misi, tujuan, nilai-nilai budaya yang mau diterapkan, karena menjadi dasar atau pedoman untuk pengambilan keputusan, kemudian yang menjadi darah hitungannya dalam penggerak sistem kerjanya di perusahaan tersebut. Jadi kalau gaji Gesa sendiri itu dari founders kami sudah menentukan dari awal, tapi tidak lupa gimana caranya beliau itu mendapatkan ide. Jadi setiap kita baru bergabung di Gaji Gesa, nanti beliau akan menyediakan waktu 1 jam setiap new joiners atau karyawan yang baru bergabung untuk langsung ngobrol sama founders kami gitu. Jadi menjelaskan dari mana sih asal muasal munculnya Gaji Gesa, kemudian dari mana sih ide untuk membentuk nilai-nilai budaya yang mau diimplementasikan. Kebanyakan beliau akan menjelaskan bahwa tidak luput dari pengalaman serta berbagi pengalaman dari founders lainnya, tokoh founders lainnya gitu, sehingga menemukan apa yang mau menjadi jati diri atau nilai yang menjadi ciri khas dari perusahaan tersebut. Di Gaji Gesa itu juga kita menerapkan hal yang sama. Jadi founders kami menjelaskan bahwa dari pengalaman beliau kerja di perusahaan sebelumnya, ada yang beliau suka gitu dari nilai-nilai budayanya, dan beliau ingin menerapkan itu karena ternyata itu sudah mendarah daging juga di beliau. Jadi ketika sudah ada kesempatan untuk mendirikan satu perusahaan, beliau akan meneruskan itu gitu dengan harapan bahwa nilai budaya baik yang ternyata terjadi di perusahaan lain tidak luput kita bisa terapkan juga di perusahaan kita gitu. Jadi kurang lebih seperti itu kalau untuk yang nilai budayanya. Kemudian Mas Indra. Nah, terus mungkin ada banyak pertanyaan, terus gimana ya penerapan nilai budaya? Itu bukan hal yang mudah, dan yang perlu kami jelaskan sebagai praktisi HR atau SDM, salah kalau kita berpikiran bahwa nilai budaya itu atau cultural values itu diterapkan hanya oleh si HR-nya atau tim HR-nya. Itu tanggung jawab setiap karyawan, bahkan dimulai dari level paling atas dari petingginya sampai dengan yang paling rendah. Karena semua harus menjadi change agent culture gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa itu kan PR-nya HR, sebenarnya nggak bisa begitu, karena setiap pimpinan itu mesti punya karakter yang kuat untuk menjadi contoh dan penerus budaya yang ingin diterapkan, sehingga mereka bisa melihat adalah gitu figur yang ternyata mereka sukai, figur yang ternyata memang menerapkan budaya yang baik, sehingga mereka merasa perlu meneruskan itu untuk setiap anggota keluarga atau anggota tim yang baru bergabung di perusahaan, sehingga mereka langsung ngerti apa sih yang jadi ciri khasnya perusahaan ini, gimana sih memang gaya kerjanya, gitu. Gimana sih cara berkolaborasinya gitu. Jadi kita mesti kreatif dengan berpikiran bahwa kadang HR itu juga butuh pandangan dari teman-teman yang bergabung gitu, atau dari sharing session atau waktu yang diberikan untuk bisa ngobrol-ngobrol juga sama para petinggi, gimana keluhan, masukan, saran itu bisa kita terapkan menjadi suatu kegiatan di internal dalam bentuk program atau acara-acara internal, dan bahkan sampai kita bisa berkolaborasi sama banyak perusahaan lainnya gitu. Jadi kayak di Gaji Gesa sendiri sebulan sekali kita akan mengadakan Fridays event misalnya, karena kita lahirnya di masa pandemi dan kita juga punya beberapa teman-teman internasional yang base-nya ada di Singapura, kemudian ada di India, ada di Philippines. Kita pengennya semua bisa tetap engage atau bisa saling berkenalan, bisa saling bekerja sama, tapi juga bisa menerapkan budaya kerja yang menyenangkan. Gitu. Jadi dikasihlah waktu 1 jam untuk bisa main, bisa saling lempar kuis gitu, terus nanti ada hadiahnya gitu. Jadi salah satu acara-acara seperti ini atau bahkan misalnya sport activities itu bisa kita terapkan untuk semua karyawan itu merasa mereka bisa bekerja tapi juga berkolaborasi dengan menyenangkan. Gitu. Jadi kita memang tetap harus kreatif untuk tahu bikin acara apa lagi ya, bikin kegiatan apa lagi ya, supaya teman-teman merasa terlibat dan dilibatkan. Kemudian Mas Indra. Nah, selain itu sering banget banyak orang yang bilang kalau kita mesti bekerja lebih keras nih gitu. Tapi pada akhirnya kita lupa bahwa bekerja keras itu belum tentu
caranya tepat gitu. Bisa jadi kita ternyata merugikan diri kita. Banyak sih yang seperti itu ya. Mungkin saya salah satunya juga kali kalau dipikir. Jadi kadang terus akhirnya berpikir bahwa kita tuh mesti kerja tetap produktif, tapi kita juga mesti mempertimbangkan efisiensi waktunya gitu. Kadang kita yang ternyata cara ngatur waktunya yang nggak tepat, sehingga bisa merugikan satu dirinya kita, kemudian timnya kita, kemudian merugikan perusahaan. Jadi banyaklah kerugian secara besar gitu yang harus kita lihat. Jadi kita mesti lihat bahwa kuantitas pekerjaan kita dalam sehari itu mungkin banyak, bahkan kadang sudah kita atur gitu. Hari ini mau beresin 10 pekerjaan, banyak kerjaan tambahan yang masuk. Jadi tadinya kita udah atur waktu sampai 10, ternyata mesti ada 15 pekerjaan yang selesai di hari itu. Sehingga kita mesti mengkategorikan yang mana sih yang ternyata yang utama, mana sih yang prioritas, mana sih yang memang masih bisa ditunda 1-2 jam misalnya. Atau mana yang ternyata perlu kita delegasikan ke rekan yang lain gitu. Satu, bisa jadi bantuan buat kita. Dua, itu ternyata bisa memotivasi orang lain merasa bahwa ada kontribusi yang bisa dilibatkan gitu. Nah, kadang hal-hal seperti ini yang kita lupa bahwa mendelegasikan pekerjaan, satu bisa dikategorikan bahwa lempar body nih, kalau anak-anak sekarang bilang lempar body nih enak banget, atau yang kedua merasa bahwa itu bukan kerjaan saya gitu. Nah, kalau kita mikir startup itu lebih banyak kolaborasi internal pekerjaannya. Jadi kalau kita sudah mengerucutkan atau kita mengkategorikan saya cuma mau mengerjakan bagiannya saya, itu kadang kita jadi berpikir bahwa kita mempersempit pengalaman dan ilmu yang kita bisa kerjakan. Karena kadang pekerjaan kita itu belum tentu yang kita kerjakan menemukan potensi dalam dirinya kita. Sehingga ketika kita mengerjakan pekerjaan orang lain, kita ternyata akhirnya tahu, oh ternyata saya itu cocoknya kerjaan yang ini. Ternyata saya suka gitu. Karena contoh, saya juga nggak pernah kepikiran jadi HR, tapi potensi itu dilihat justru dari atasan saya. Jadi bersyukurlah kalau ternyata kita memang mau jadi atasan yang baik yang bisa memanusiakan pekerja-pekerja lain, sama kalau kita memang akhirnya mendorong diri kita untuk tetap maju. Tetap maju itu dalam arti memang memperluas kesempatan, memanfaatkan kesempatan, gimana caranya kita bisa mengerjakan bagian yang ternyata belum pernah kita kerjakan sebelumnya gitu. Supaya pada waktunya kita mengerti, oh ngatur waktu dalam bekerja itu bisa juga memanfaatkan diri kita menjadi produktif, sama kita berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, bahkan kalau bisa antisipasi sebelum deadline itu udah bisa kita beresin pekerjaannya. Kenapa? Karena kadang-kadang ada aja pekerjaan yang butuh revisi beberapa kali, tapi kalau kita udah mepet ke deadline ternyata udah nggak bisa kita perbaiki gitu. Berikutnya, Indra. Banyak banget sekarang, benar kalau tadi teman-teman bilang banyak startup yang sedang berjatuhan, dan tentu keputusan yang berat untuk memutuskan sampai kita harus kehilangan karyawan. Sejauh ini Gaji Gesa nggak melakukan itu, dan kita belajar untuk terus berhati-hati. Apa sih tantangan yang paling sering dihadapi oleh startup? Ini yang menarik. Saya sendiri mendeskripsikannya dan mengkategorikan sebagai 7. Kita tahu bahwa startup itu persaingannya luar biasa. Makanya banyak sekali yang bilang, gila kerja di startup memang uangnya banyak, tapi pekerjaannya juga sama banyaknya gitu. Kalau dibilangin kerjanya cuman dari jam 9 sampai jam 6, kayaknya nggak mungkin. Gitu. Kita kerjanya kayaknya bisa sampai berjam-jam. Sampai kadang ngerasa 24 jam 7 hari itu ternyata nggak cukup. Gitu. Saking persaingannya luar biasa. Entah itu internal atau eksternal gitu. Terus kadang-kadang saking kita ambisius gitu ya di startup ini, itu harapannya bisa jadi tidak realistis. Jadi kita mesti sortir tuh, mana sih yang kira-kira memang itu membawa keuntungan buat bisnis, tapi juga itu nggak mematikan dalam yang bersamaan gitu. Karena bisa jadi kita pada akhirnya saking pengennya berinovasi, lupa sama bisnis model yang utama, produk yang utama, atau bahkan jadi dirinya sendiri bisa terlupakan gitu. Rekrut kandidat yang sesuai dengan kebutuhan. Banyak banget startup yang di awal-awal itu mulainya pokoknya hiringnya luar biasa. Bahkan masuk dalam hyper growth atau hiringnya yang penting jumlah karyawannya dalam waktu 1-2 bulan udah sampai ratusan gitu. Padahal fungsinya nggak jalan dengan tepat gitu. Atau terlalu banyak. Jadi keluhannya akhirnya banyak orang yang datang misalnya ke HR, saya ini di hire kerjanya apa ya? Gitu. Jadi kita memang mesti hati-hati dalam merekrut seseorang, karena ingatlah bahwa investasi terbesar dalam perusahaan itu ketika sudah memutuskan untuk akan merekrut banyak karyawan, karena notabene-nya ada pengeluaran pasti setiap bulan
menggaji seseorang dengan benefit-benefit atau tambahan tunjangan lainnya gitu, THR-nya entah apapun itu gitu. Jadi itu adalah hal yang sangat harus dipertimbangkan. Menjalin kemitraan juga gimana caranya memperluas koneksi dengan banyak teman-teman di luar sana gitu. Terus manajemen keuangan juga penting, bahwa melihat bahwa kebutuhan perusahaan dalam banyak sektor itu internal aja sudah luar biasa gitu, apalagi kita berkolaborasi sama eksternal. Terus yang pasti tidak boleh luput tetap menjaga kepercayaan konsumen, karena mereka salah satu motivasinya kita untuk tetap ada dan tetap bisa kasih pelayanan yang baik. Sama keamanan data juga sama pentingnya gitu, supaya tetap rahasia internal itu tetap menjadi konsumsi internal gitu. Berikutnya Mas Indra. Tips-tips untuk employees retention ya banyak. Jadi karyawan itu sering mengeluhkan untuk mencari pekerjaan lain itu karena banyak hal gitu, banyak faktor beda-beda, dan kadang kebutuhan hidup atau pertimbangan karir dan lain-lain bisa mempengaruhi keputusan. Tapi ternyata banyak karyawan yang bersedia meninggalkan pekerjaan mereka pada saat ini karena penawaran menarik datang gitu, apapun itu bentuknya gitu, sehingga pas mereka lagi nggak cari pun mereka jadi mempertimbangkan gitu. Tapi banyak hal dari yang namanya gajinya gitu ya, terus mencari mentorship juga, pengen punya mentor yang bisa mengarahkan kita ke karir yang lebih baik, kemudian butuh tantangan juga, butuh promosi dan jenjang karir juga, merasa selalu dilibatkan, merasa diapresiasi, merasa dinilai atau berguna, kemudian dalam misi yang tepat gitu. Kemudian merasa bahwa diberdayakan sama dipercaya gitu. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita menjadi pimpinan atau kita menjadi founders atau menjadi entrepreneur, percaya itu juga butuh diuji gitu. Kita jadi karyawan, kalau saya sendiri pengennya atasan saya menguji saya gitu, dan dipercaya tapi tetap diuji. Supaya apa sih? Supaya kita bisa menjaga kepercayaan itu untuk tetap dalam porsi yang pas gitu. Apa-apa yang berlebih atau kurang itu pasti nggak enak gitu urusannya. Kemudian salah satu employee retention yang kami juga terapkan gitu ya, dan kami tawarkan, gaji Gesa itu salah satunya memberikan keuntungan, entah itu buat karyawan atau buat perusahaan. Mas Indra, next slide. Nah, tentang gaji Gesa sendiri, banyak sekali, kita udah bekerja sama banyak perusahaan besar, Kanmo Group, kalau teman-teman tahu, yang Mothercare, ELC, Kate Spade, kemudian Rumah Sakit Bunda, kemudian ada beberapa perusahaan-perusahaan besar juga gitu ya. Mereka sendiri dalam employer partner gathering yang kami adakan bulan Mei, setiap tahun kami akan mengadakan acara yang sama, itu banyak sekali karyawan yang merasa hidupnya dibantu, termudah gitu. Jadi mereka terbebas dari masalah pinjam-meminjam atau kasbon gitu, terus nyaman dengan kontrol penggunaan upahnya juga, bisa fokus pada pekerjaan, karena banyak orang yang pada saat bekerja dan kemudian butuh pendanaan cepat gitu ya, mereka akhirnya bisa sampai bolos-bolos kerja atau mangkir untuk segera pergi ke tempat lain, ke rumah saudara atau lain-lain sejenisnya itu untuk dapat pinjaman gitu. Nah itu kan pada akhirnya bisa mengganggu produktivitas kerja karyawan gitu. Di saat bersamaan mereka butuh kok pekerjaan ini gitu. Nah kalau untuk perusahaan itu saya sendiri udah pernah yang namanya di teror debt collector, dan notabene-nya bukan sama karyawan perusahaan dari pengalaman kerja sebelumnya, itu bahkan dari karyawan perusahaan lain yang bekerja sama kami gitu. Jadi hal-hal kayak gitu ternyata mengganggu, dan memang itu ya udah pasti illegal lender lah ya gitu, bisa sampai dapat data yang notabene-nya bukan keluarga gitu. Kemudian pengaruhnya juga loyalitas dari karyawan itu naik, karena mereka mempertimbangkan nggak semua perusahaan akan memberikan atau memperdulikan karyawannya dalam sisi kemerdekaan finansial gitu. Terus produktivitas karyawan pasti meningkat karena mereka nggak lagi harus pusing mikirin gimana caranya dapat uang terus bolos dan lain-lain gitu. Nah yang terakhir, oke. Gimana sih caranya kita bisa dapat talent atau karyawan yang tepat gitu? Itu selalu menjadi tantangan yang luar biasa dari sisi rekrutmen atau HR, karena strateginya harus terus dibaharui atau harus selalu ada inovasinya gitu. Jadi dari pertama memang kita harus sudah mempertimbangkan apa sih yang kita mau set up, departemen apa saja sih yang kita butuhkan untuk bisa menghasilkan suatu produk itu bisa berjalan baik, seperti apa
bentuk atau komposisinya. Kemudian jumlah kira-kira dari departemennya sendiri akan terdiri dari berapa layer. Itu sebenarnya panjang banget ilmunya, tapi kurang lebih kalau dibicarakan secara singkat, dari perusahaannya sendiri atau co-foundersnya itu mesti menentukan visi misi atau goal yang utama di tahun ini apa gitu, dan kemudian dibagi menjadi per quarter atau per 3 bulan. Setelah dideskripsikan lebih sederhana, kita nanti akan memperhitungkan gimana komposisi karyawan, gimana finansialnya yang harus dipertimbangkan untuk budgeting atau anggaran, kemudian akan seperti apa target yang diterapkan, terus dalam program-program yang akan dijalankan juga akan seperti apa gitu. Ada beberapa departemen yang bisa ternyata dimulai dari eksekutornya, bukan dari konseptornya gitu. Jadi ketika butuh yang lebih strategi, kita harus mempertimbangkan berarti budgetnya akan naik juga gitu. Jadi sangat luas strategi dalam rekrutmen, tapi kita tetap harus belajar gimana caranya mengedukasi setiap karyawan untuk mencari yang mana yang tepat. Itu prosesnya dari dua arah gitu, dari kita sebagai perusahaan pencari kerja sama dari yang memang lagi aktif mencari kerja juga gitu. Nah, apa sih yang dilihat dan gimana sih, apa sih yang menjadi pertimbangan? Banyak sekali perusahaan yang akan melihat bahwa apakah ini orang yang tepat berdasarkan kesesuaian budayanya atau pembawaannya gitu. Kadang dari cara berpikir, dari cara bicara dan lain-lain kita udah bisa lihat gitu. Dan itu memang butuh pengalaman lah gitu untuk bisa melihat. Semakin banyak orang yang kita temui, semakin banyak gaya karakter yang kita juga hadapi gitu. Tapi hampir semua startup punya gaya yang sama, yaitu mereka akan cari orang yang sesuai dengan budaya yang sedang mereka jalankan, sehingga mereka lihat oh pembawaannya kira-kira bisa sesuai gitu. Kemudian mereka juga melihat bahwa keinginan untuk si potensial karyawan ini juga mau belajar, terus berinovasi, itu datangnya nggak bisa selalu dari orang lain gitu. Dari dirinya sendiri harus terus motivasi. Kemudian yang berikutnya adalah pintar aja nggak cukup gitu, punya pengalaman aja nggak cukup. Kalau misalnya ternyata kita punya pembawaan yang kurang menghargai orang gitu ya, kemudian seringnya menjatuhkan orang, kayaknya itu akan sangat sulit orang merasa bahwa ini akan jadi kendala nih secara internal gitu, ini akan jadi gangguan nih secara internal, pasti begitu. Kemudian yang sering menjadi pergunjingan itu adalah startup akan menawarkan jabatan yang luar biasa. Sebutan-sebutannya itu sangat lain dari konvensional company atau korporat besar. Kemudian dengan penawaran paket yang juga luar biasa gitu. Tapi kita juga mesti lihat gitu, tanggung jawabnya akan seperti apa gitu, tuntutannya akan seperti apa. Selama realistis dalam angka tertentu, dengan tunjangan tertentu, dengan jabatan tanggung jawab, maka kita kembali lagi akan melihat bahwa pekerjaan ini menjadi tanggung jawab kita karena kita juga punya hal yang pengen kita dapatin gitu. Bisa jadi hal saat ini atau beberapa tahun ke depan yang kita cari adalah uang, atau beberapa tahun ke depannya kita lebih memikirkan karirnya. Jadi tergantung, karena kita juga pada akhirnya harus adjustable atau menyesuaikan sama apa yang menjadi kebutuhan kita pada saat ini gitu. Paling gitu sih Mas Indra dan teman-teman kalian dari kami GJGS. Oke, terima kasih Mbak Sela atas penjelasannya. Ini kalau saya coba rangkum dulu ya, apa yang disampaikan ke Mbak Sela sekarang, ini sebetulnya lebih banyak teknisnya, bagaimana caranya dari perspektif Gaji Gesa dan juga dengan fitur-fitur yang dimiliki Gaji Gesa, kita sebagai startup atau Gaji Gesa sebagai startup bisa membuat atau membentuk tim yang solid. Di sini saya akan mengundang kembali Mbak Reno. Mbak Reno masih ada kan ya? Mbak Reno nggak kelihatan soalnya nih di pin. Masih ada. Oke. Nah, sekarang udah ada Mbak Reno dan Mbak Sela di sini bersama saya. Saya akan buka kesempatan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau nanya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Ricky Rizaldi. Ditujukan ke saya kebetulan, jadi mungkin Mbak Sela, Mbak Reno nggak bisa nanya, dan ada Khalif yang sedang angkat tangan. Jadi saya akan bacain dulu pertanyaan dari Rizky Rizaldi. Di situ nanti saya lanjut langsung ke pertanyaan berikutnya dari Khalif untuk direspon Mbak Reno dan Mbak Sela ya. Oke, dari Rizky Rizaldi. Halo Kak Reno,
Mau tanya lebih jelas dong tentang set the system untuk point remove blocker. Jadi itu kayaknya ada di slide-nya Mbak Reno tadi ya. Sejauh apa kita harus remove si blocker ini di tim? Gimana kalau si blocker ini masih di tahap creating team founders? Jadi mungkin maksudnya salah satu di tim founders-nya gitu. Karena saya pribadi perlu banget kemampuan dia, tapi secara kinerja agak sulit kerjasama dan intinya dia belum bisa sepenuhnya invest waktu ke tim. Lebih baik ditahan atau ada saran yang lain? Itu spesifik untuk Kak Reno. Dari Halif, silakan Halif. Dan ada satu pertanyaan dari Teja. Nanti saya akan raise setelah respon dari sini ya. Oke, Halif silakan. Halif, raise hand. Ini on mic atau chat ya sebelumnya? Silakan, enggak apa-apa. Bisa on cam dulu kalau boleh, terus langsung ditanyakan langsung sambil mau nanya ke Mbak Sela atau ke Mbak Ren. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak, Mas Indra. Nama saya adalah Mas Abdul Syafiq dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, mahasiswa semester keempat. Sekarang, mohon maaf saya tidak bisa on cam karena ini Windows-nya itu baru update dan ya tidak bisa on cam. Setelahnya saya juga bingung kenapa. Saya izin bertanya untuk Mbak Reno. Terima kasih banyak atas presentasinya yang bagus sekali. Saya tertarik dan mengingatkan salah satu informasi yang ada di bukunya Simon Sinek yang berjudul Start with Why. Dibilang bahwasanya ketika suatu perusahaan itu dia ditinggal sama founder pertamanya, itu biasanya kulturnya suka hilang tuh. Beberapa di antaranya Simon Sinek bilang itu Microsoft, kemudian juga Walmart. Kira-kira gimana sih cara untuk meretain kultur perusahaan itu dari awal sampai seterusnya gitu? Itu aja dari saya sih. Oke, terima kasih Halif. Jadi ini dua pertanyaan dulu. Kebetulan diarahkan ke Mbak Reno semuanya. Yang pertama, jadi kalau ada blocker tadi di tim, harusnya baiknya diapain Mbak? Yang kedua, tadi bagaimana kita meretain culture perusahaan pasca founder, masa-masanya founder. Terima kasih. Silakan direspon dulu Mbak Reno. Oke, thank you, Pak Indra. Untuk yang pertama, siapa namanya yang ini ya, yang bertanya tadi ya? Rizky. Alright. So thank you for your question ya, Mas Rizky. Yang pertama, what are we gonna do with blocker ya? Blocker itu kan sesuatu yang akan menghambat lari kita bisa ini gitu ya, lambat atau malah stop gitu ya. Nah, kalau startup itu larinya lambat atau malah stop, setiap waktu itu sangat berharga gitu. Jadi kalau misalnya ada blokernya itu terlihat dari salah satu team member yang nggak align atau ada hal-hal yang mungkin belum diluruskan, ini harusnya caranya adalah cepat aja ketemu gitu loh. Nah, sometimes teman-teman ini agak males gitu untuk ngobrol seperti ini. Nah, ini aku juga lihat sering sekali terjadi untuk diskusi yang susah atau kita ngomongnya crucial conversation ini agak ini gitu ya, kadang-kadang suka di-ignore aja sampai itu jadi masalah besar gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya udah ada simptom, wah kita nggak align nih sama yang itu, ayo kita ngobrol. Jadi ngobrolnya beneran ketemu muka, ya lo ngobrol masalahnya apa, karena toh sebenarnya semua orang itu punya misi yang sama. Kita pengen berkembang gitu ya, everybody wants to grow gitu loh. Jadi misinya udah clear mau kemana, cuman caranya ini kadang-kadang beda gitu. Setiap orang punya bahasa yang beda, punya perspektif yang berbeda. Nah itu perlu di-align gitu. Jadi gimana caranya kita bisa berkolaborasi atau bersinergi supaya kita bisa jalan bareng. Nah itu perlu di-solve. Either dia yang harus agak-agak ngalah atau kita yang harus ngalah. Solve it supaya itu bisa kita lari kencang gitu sih. Jadi jangan didiemin lah yang kayak gitu. Bisa cepat di-align, lalu bisa resolve dan kita bisa lari kencang lagi. Itu ya aku lihat ya. Kalau misalnya nanti temannya nggak pas atau gimana, I don't know, itu nanti is different story. Tapi at least harus ada alignment dan alignment harus cepat. So hopefully bisa menjawab ya.
Yang kedua ini dari Mas Khalif ya. Mas Khalif nanya gimana caranya kita maintain the right culture walaupun misalnya co-founders-nya keluar gitu. Nah, memang nggak bisa dihindarin ya, Mas Khalif. Culture itu memang di-shape oleh co-founders dan founders-founders yang ada di situ pada saat itu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang keluar atau apa namanya, ya ada yang keluar, pasti itu ada perubahan, a shift in the culture, dan itu normal gitu ya. Itu sesuatu yang normal dan common gitu ya. Tapi yang perlu disadari, walaupun ada shift in culture, jangan lupa kita tetap punya misi yang sama gitu. Misi visi kita sama, nggak berubah gitu loh. Jadi bagaimana core values itu menjadi satu pedoman untuk kita mentranslate key behaviors yang kita perlukan dalam mengembangkan satu perusahaan. Begitu sih. Jadi key behaviors ini bisa menjadi hal-hal yang kita hard coded gitu ya in the organization. Ya, memang harusnya nanti menjadi part of performance management, menjadi 360 gitu loh. Jadi ada hal-hal yang kita bisa pakemin lah di organisasi, regardless yang masuk keluar itu siapa sebetulnya. Gitu sih. Tapi kadang-kadang soalnya kalau ada co-founders yang keluar ya memang agak berubah dikit. Tapi look, Microsoft does it and it's okay gitu ya. So jadi apa namanya, nggak usah takut gitu. As long as kita punya misi yang sama, punya visi yang sama, harusnya apapun itu kita bisa kerjain bareng lah melalui apa namanya core values atau culture yang kita ditranslate bareng-bareng gitu. So hopefully menjawab ya, Mas Khalif. Thank you. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Mas Khalif dan Rizky tadi ya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari audiens. Ini ada dari Teja, founder Harmonis. Mungkin saya gantian ya, akan arahin ke Mbak Sela karena pertanyaannya relatif netral. Kapan sih waktu yang pas untuk hiring HR yang sifatnya untuk hiring untuk startup early stage yang masih bootstrap? Ini kalau saya boleh confirm ke Mas Teja, berarti nanyain kita sebagai startup early stage yang lagi bootstrap, kapan harus hiring HR gitu. Nanti silakan Mas Teja kalau bisa diperjelas. Saya nangkapnya ini kita hire HR untuk hire orang gitu ya, most likely. Kalau ya betul Mas Indra. Oke, silakan Mbak Sela, boleh direspon dulu. Oke, Mas Teja, terima kasih pertanyaannya. Saya bantu jawab juga. Jadi kalau menurut saya dari awal ketika founder sudah mulai menentukan ada beberapa orang gitu ya yang memang mau di-hire di posisi-posisi awal, itu HR masih harus menjadi bagian 5 besar yang di-hire di awal. Kenapa sih? Karena jujur aja pekerjaan untuk sampai dengan beberapa proses rekrutmen itu panjang. Dari awal kita mesti hubungi, atau kalau di rekrutmen sendiri dari sourcing-nya sendiri gitu ya, cari-cari kandidatnya, kemudian sampai dengan memfilter atau menspesifikasi kebutuhan-kebutuhannya sendiri dari setiap orang, kemudian mengatur jadwal wawancaranya, sampai dengan akhirnya kita mempertimbangkan gimana sih posisi untuk struktur organisasi di perusahaan. Jadi dari awal sekali menurut saya sudah harus mencari HR yang tepat, yang sesuai sama, balik lagi ya tadi, budaya yang mau diterapkan gitu. Karena foundersnya sendiri itu mesti cocok sama HR atau beberapa posisi leadership yang ada gitu. Karena merekrut karyawan beserta dengan paperwork atau dokumen yang ada itu PR yang menurut saya di level founders atau co-founders itu memakan waktu untuk mengerjakan gitu. Jadi kalau co-founders itu mungkin lebih penting untuk pembentukan di awal, sama untuk brand awareness-nya setelah membentuk tim beberapa, kemudian juga sampai fundraising gitu. Jadi kalau misalnya PR-PR yang bisa kembali didelegasikan ke orang yang tepat, lebih baik di awal-awal sudah punya tim HR yang kuat sih gitu. Oke, makasih Kak Sela. Dan ini ada lanjutan dari Reinhard. Mohon maaf buat Pak Dedi, saya skip dulu karena pertanyaan dari Reinhard lebih enak nih buat disambungin ke sekarang. Terkait responnya Kak Sela tadi itu, jadi ini pertanyaan dari Reinhard cukup menarik juga.
Berarti kalau gitu dari startup yang masih fase awal, sarannya gimana Kak yang baik? Apakah rekrutnya entry level aja yang rate-nya lebih negotiable, atau memang hiring orang yang lebih profesional dengan rate yang lebih tinggi, tapi kompetensinya lebih terbukti gitu. Ada masukan nggak dari Kak Sela atau sama Kak Reno juga ya nanti following it up. Oke, aku coba bantu jawab dulu ya. Reinhard, terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut saya tergantung dari kebutuhan perusahaan pada saat itu. Karena kadang kalau misalnya kita lagi butuh cepat tapi tanpa melupakan strategi, di posisi tertentu tuh kita harus punya konseptor. Kemudian konseptor itu pasti akan merasa, aduh saya sudah experience-nya sudah terlalu banyak sampai untuk eksekusi aja saya terbatas gitu. Jadi sehingga mereka akan cari posisi penggeraknya atau eksekutornya. Di lain hal, eksekutor itu ketika kita cari yang level entry level ya, yang di bawah-bawah, mereka akan minta, saya butuh atasan, soalnya saya arahannya nggak jelas, saya nggak tahu nih target perusahaan apa gitu. Kadang saking, namanya orang Indonesia ya pembawaannya, kalau kita mau ngedeketin founders ya, merasa jaraknya agak terlalu jauh. Aduh, saya cuma entry level, saya butuh atasan nih yang menjadi penjembatan komunikasi gitu. Jadi kebanyakan kalau dari pengalaman ketika kita cari eksekutor, itu mereka kerjanya cepet tuh gitu. Karena mereka taunya mereka pokoknya gerak, tapi strateginya di belakang nggak jalan gitu. Karena yang mereka tahu adalah apa yang ditugaskan dikerjakan, apa yang ditugaskan dikerjakan gitu. Kalau misalnya dari sisi si konseptor gitu atau level-level yang tinggi gitu ya, udah experience yang kita kategorikan kompeten, itu juga nggak bisa menjamin bahwa itu mempercepat proses yang dibutuhkan. Karena balik lagi saking experience seseorang, karena jadi konsepnya aja yang mateng, pas eksekusi nggak terlalu. Bisa jadi seperti itu. Jadi lihat dari departemen-departemen apa sendiri yang mau dibentuk. Di level awal tuh biasanya kita akan bentuk tahu tim produknya dulu gitu. Kemudian eksekutor berikutnya kita butuh apa nih? Wah, kayaknya butuh marketing deh untuk awareness brandnya biar orang-orang udah pada tahu. Jadi entry level itu untuk administrasi nggak apa-apa, tapi ketika kita udah mulai mau memikirkan strategi sama akhirnya pembentukan departemen supaya foundersnya juga bisa fokus ke hal yang lain, itu juga udah mesti bilang paralel dijalankan gitu. Jadi administrasi dan strateginya bisa jalan bareng. Gitu kalau dari aku. Mungkin Mbak Reno mau ngelengkapin atau tambahin. I think dari Mbak Rosal udah cukup sih. Thank you. Oke, jadi mudah-mudahan menjawab ya Reinhard. Dan ini saya akhirnya masuk ke pertanyaannya Detsamba Ternak Pak Deddy Mujahidin atau Mas Deddy Mujahidin. Ini sebetulnya lebih ke cara validasi ide yang tepat dan sesuai dengan realita agar peluncuran produk tepat sasaran mendapatkan konsep yang tepat. Saya mau sedikit revamp sedikit ya pertanyaan ini, jadi saya mungkin akan sesuaikan konteksnya dengan Mbak Reno dan Mbak Sela. Berarti kalau pertanyaan ini diimplementasikan ke Mbak berdua, dari Mbak Reno sendiri karena sekarang juga develop sebuah startup kan ya. Dulu waktu memvalidasi, proses validasinya tuh seperti apa sih? Boleh ceritain sedikit nggak? Bagaimana kok akhirnya memutuskan untuk ya udah kalau gitu saya bikin consulting company seperti ini? Atau di saat yang sama di gaji Gesa sendiri, kalau Mbak Sela bisa cerita, proses yang dilakukan founder waktu mereka validasi ide kok akhirnya ketemu sama oke, kalau gitu saya akan membuat sebuah perusahaan yang akses gaji fleksibel. Itu adalah sesuatu value proposition yang kita tawarkan. Prosesnya gimana? Mungkin bisa dibantu diceritakan supaya Pak atau Mas Deddy Mujahidin ini bisa dapat gambaran. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak atau Mas Deddy ya. Saya juga waktu itu bertanya hal yang sama kebetulan sama atasan langsung atau founders gitu. Kenapa ada ide kayak gini gitu. Terus kenapa Indonesia? Kenapa blue collars gitu. Kemudian beliau menjelaskan, sebenarnya kalau di luar negeri konsep pasarnya di Amerika, di Eropa gitu ya. Ternyata yang kita anggap mereka itu secara finansial sudah maju, sudah dikategorikan aman. Mereka juga banyak gitu mencari fasilitas tambahan seperti ini gitu, akses gaji fleksibel gitu. Karena melihat di sana marak dan ternyata di banyak negara Asia justru lebih perlu, mereka yang mempertimbangkan bahwa kita mesti lihat. Jadi dari awal mereka bilang, ini kita bisa terapkan nggak ya? Kadang-kadang ya kalau kita sadar nggak sadarin, pas kita nongkrong-nongkrong sama temen,
kita bisa tuh muncul ide gitu. Bedanya adalah kita sempat misalnya ngomong-ngomong kayak pengen dia bikin ide kayak gini, kayak bisa tuh jadi usaha, kayaknya bisa tuh jadi bisnis. Bedanya adalah ada yang akhirnya memang punya niat untuk mencari tahu dan menggerakkan sampai itu terjadi, ada yang cuma sebatas impian-impian aja lah, kita diskusi-diskusi aja. Atau bahkan ada yang tipenya ide orang lainnya dicomot jadi idenya dia gitu loh, jadi bisnisnya dia. Bisa jadi kayak gitu. Jadi awalnya adalah ketika kita sudah punya ide atau strategi, baiknya kita simpen dulu gitu dan kita pikirkan apakah kita memang bisa menjalankan itu, karena banyak hal kan yang kita mesti pertimbangkan. Kita punya potensi dan kemauan itu, kita punya pendanaannya atau enggak gitu. Kira-kira kita juga sudah mantap belum untuk menjalankan itu. Sekali kita memikirkan kita mau bisnis, bedanya sama kita kerja sama orang ya, aduh nggak tahan, saya mau keluar aja gitu, nanti saya cari kerjaan yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah mikirin kita mau bikin bisnis kan, sampai kapanpun kita bertanggung jawab atas pilihan kita dan kita bertanggung jawab atas orang yang ternyata bekerja untuk kita gitu. Nah, kemudian secara sederhana beliau menjelaskan bahwa karena beliau tinggal di luar selama ini dan melihat itu diperlukan, beliau memikirkan bahwa gimana caranya kita juga menerapkan itu aja di negara Asia. Mana ya negara yang kira-kira peluangnya besar gitu. Kemudian mereka melihat Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan rata-rata pemasukannya secara harian itu menengah ke bawah gitu. Dan mereka banyak yang masih belum paham dengan pengelolaan keuangan gitu. Nah, kemudian akhirnya kok sayang ya orang-orang yang notabene bekerja merasa tetap tidak bisa mengatur keuangannya. Gitu. Pada akhirnya mereka menerapkan bahwa kita kasih aja akses gaji fleksibel. Gitu. Nah, menyambung pertanyaan yang sebelumnya bahwa berarti kan itu pinjaman dong gitu ya, ada bunganya. Nggak ada, kita nggak menawarkan bunga karena kita nggak melibatkan keuangan dari pihak luar atau masyarakat umum. Pendanaannya itu datangnya memang maksudnya dari kita gitu ya, kita yang bekerja sama perusahaan tapi dinikmati langsung sama karyawan gitu. Nah, ide-ide seperti itu adalah kita juga mesti melihat atau merencanakan bisnis yang impactful atau ada dampaknya, entah itu buat kita ataupun buat masyarakat luas. Jadi kalau kita tahu itu berguna, digunakan gitu kan. Jadi dalam arti luas bahwa kita sendiri tahu tujuannya kita gitu, apa yang mesti kita pertahankan dari bisnisnya kita. Karena kalau kita nggak mungkin bikin bisnis yang notabene cuma mencari keuntungan gitu. Untuk long termnya, untuk jangka panjangnya, kita pasti pengen bisnisnya kita itu ada manfaat dan ada gunanya. Sehingga dasarnya adalah kita tahu bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Kurang lebih begitu. Oke, thank you Mbak Sela. Saya lanjut ke Mbak Reno kalau gitu. Yang pertanyaan yang mana nih Mas? Is it question what? Yang kok hilang tadi? Oke, ini ada satu pertanyaan dari Mas Arisman, tapi mungkin saya akan minta ini ya respon tertulis aja dari Mbak Reno dan Mbak Sela karena waktu kita sudah habis. Jadi saya mau lanjut ke Mbak Reno untuk minta closing remarks dulu. Setelah di sini kan banyak startup founder dan mungkin banyak orang-orang yang sebetulnya sudah menjalankan bisnis nih. Obrolan kita hari ini kan tentang bagaimana membangun tim supaya bisnis kita jadi lebih kuat gitu ya. Tadi Mbak Reno cerita kita harus nyiapin fondasinya dulu dan termasuk kayak visi misi, kita mau hidup seperti apa, perusahaan ini akan berkembang seperti apa, dan tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyain teman-teman. Kira-kira kalau boleh minta satu closing remarks dari Mbak Reno, terus nanti lanjut lagi ke Mbak Sela. Kira-kira dari teman-teman ini, buat mereka yang masih early stage, middle stage startup, early dan middle ya, jadi ada early dan ada middle. Apa sih yang harus disiapin? Kalau early mungkin kita tadi udah sedikit banyak nyentuh, tapi yang lagi jalan, bisnisnya lagi jalan, kita nggak baru-baru amat, udah punya karyawan, mungkin pegawai beberapa orang, biar lebih bagus, biar lebih kuat, apa yang bisa dilakukan, dan kira-kira ke depannya apalagi yang harus mereka siapkan supaya perusahaannya timnya bisa jauh lebih solid lagi. Oke, so mungkin dari aku dulu ya, Pak Hendra ya. Alright, so first of all, thank you so much, Binus Startup Accelerator ya, for the insightful discussion. Thank you Mbak Rosella juga. I think
your insights definitely helpful banget nih buat teman-teman di sini gitu ya. So mungkin yang aku lihat dari aku sih, I think during this tough times gitu ya, tough times ini nggak cuma buat kita gitu, tapi ekosistem kita gitu yang emang lagi banyak challenges-nya. I think it's really important for us to recalibrate our purpose gitu ya. Jadi kita mesti lihat apakah pada saat ini bisnis yang kita jalanin atau services yang kita jalani untuk klien apakah sudah cukup relevan atau memang perlu di-adjust gitu bagaimana mungkin supaya bisnis kita tetap meaningful dan tetap relevan gitu. Itu yang pertama. Kita ngomongin product market fit gitu ya. Yang kedua, bagaimana caranya kita selalu memanage motivasi tim yang memang dalam ketidakpastian ini pasti impact ke motivasi dan produktivitas. Nah, kita kalau ngomong impact ke produktivitas berarti kan there are target yang sebenarnya agak sulit tuh untuk dicapai gitu loh. Nah, itu hal-hal yang kita perlu pikirkan, apalagi kita pekerjaannya selama hybrid ini ya. Gitu. Dan yang ketiga, bagaimana kita selalu memikirkan what's next gitu ya. Karena kadang-kadang what's next itu mungkin belum terlihat, tapi sebenarnya di dalam tantangan ini selalu ada kesempatan-kesempatan yang bisa membuka pangsa pasar kita ya. I always say inside the red ocean mungkin ada blue ocean gitu ya. Jadi kalau teman-teman belum pernah baca Blue Ocean Strategy, I think you should read it gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin belum pernah terpikirkan atau mungkin hal-hal yang belum pernah dibuat oleh startup lain, mungkin kita bisa membuatnya di sini gitu ya. So always think outside the box, always create new things, accept your mistakes gitu ya, as your lessons learned gitu. Jangan takut salah gitu ya. Jadi itu yang menurut aku what's attractive about startup, you can always create something new dan ini ya. Try new things gitu. Tapi jangan lupa apapun produk yang kita buat selalu harus relevan dengan pasar yang kita masuki gitu ya. Jangan kita bikin produk lalu kita tawarkan ke pasar. Jadi itu it's a bit the reverse side of engineering gitu ya. Oke, dari aku itu aja. Hopefully that's helpful dan mudah-mudahan sukses dengan para startup co-founders nih ya. Looking forward to seeing great news nih in the next 6-12 months. Thank you. Thank you Kak Reno, Kak Sela, Mbak Sela. Kalau dari aku, mungkin tadi udah dijelaskan kalau yang awal-awal ya, terutama kalau yang sekarang sudah menjalankan bisnis atau startupnya, kemudian yang lagi mempertimbangkan untuk dalam jangka panjang. Kalau dari aku, yang pertama, kalau udah tahu produknya seperti apa, marketnya udah jelas, kompetisi itu kan jalan terus. Jadi kita memang harus memikirkan gimana caranya inovasi itu muncul. Tapi jangan sampai akhirnya kehilangan identitas dari perusahaan atau identitas dirinya kita. Jangan sampai kita lupa apa tujuan awalnya gitu. Jadi inovasinya itu untuk melengkapi, bukan akhirnya malah menghapus apa yang udah ada. Karena kadang kalau kita pelajari banyak bisnis yang lupa sama tujuan awalnya bisnis itu didirikan gitu. Kemudian hati-hati dalam pengelolaan finansial keuangan pastinya, karena banyak yang akhirnya jor-joran di awal, akhirnya malah berakhir tidak baik gitu. Kalau dari sisi pembentukan efektif tim sama kekaryawanan, kalau buat saya dasarnya adalah setiap pemimpin itu mesti memiliki rasa respect atau menghargai yang luar biasa gitu, karena banyak yang sekarang menuntut bisa flexible working hours gitu, sama ada benefit yang dipertimbangkan. Jadi kita mesti mempertimbangkan banyak hal di mana karyawan itu beda usia, beda pengalaman, beda karakter. Kita nggak bisa nyenengin semua orang pasti dalam perusahaan, tapi kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan orang untuk kita bisa memanusiakan manusia di dalam suatu perusahaan supaya tujuan perusahaan itu bisa sama-sama kita dapetin menjadi kepuasan. Karena ingatlah kalau buat saya sendiri, kita harus ingat bahwa bekerja itu atau menjalani suatu pilihan hidup itu yang harus kita nikmati prosesnya. Karena kalau kita terlalu goal minded, kadang kita akhirnya lupa bahwa kita menikmati apa yang sedang kita jalani. Kalau buat saya itu, Indra.
Thank you Kak Sela. Dari Mbak jadi Kak nih. Ikut-ikutan peserta. Bisa adjust. Oke, terima kasih ya buat Mbak Reno, Mbak Sela, Kak Reno, Kak Sela sama aja sih. Buat responnya. Sebelum saya tutup dulu ya, Oke. Pak Arisman sudah dibalas secara chat dari Mbak Reno. Mungkin nanti kalau Mbak Sela mau balas juga silahkan, atau saya udah minta panitia untuk minta kontaknya Pak Arisman biar nanti bisa di-forward juga respon tertulis dari pembicara kita hari ini. Sebelum saya closing sesi hari ini, saya mau mengingatkan sekali lagi untuk yang binus-yan, nanti teman-teman akan dapat exit form, nanti teman-teman akan dihubungi oleh oleh panitia untuk ngisi isian dulu, ngisi link, dan nanti dari situ SRT points akan diberikan. Dan seperti yang sudah dijanjikan di awal obrolan kita sore ini, ada satu pemenang, ada satu pilihan panitia dan speakers hari ini untuk mendapatkan free 1 kali coaching session dari Catalyst Global Consulting. Ini dari mungkin langsung dari Mbak Reno atau timnya Mbak Reno nih, 1 kali coaching session. Nggak bisa pakai huru hara, drum bell dan segala macam. Jadi saya akan langsung sebut aja. Saya pengen ngasih floor ke Mbak Reno ya sebagai director dari Catalyst Global Consulting, juga untuk ngasih kehormatan ini. Siapa kira-kira pertanyaan pilihan kita semua di sini dari panitia dan dari speakers. Silakan Mbak Reno. Oke, thank you Pak Indra. So sore ini kita akan mengundang Mas Teja untuk mendapatkan free coaching session from Catalyst Global Consulting. Jadi Mas Teja tolong hubungin siapa ya, salah satu tim bisa kali ya, biar nanti kita bisa kontak dari tim Catalyst. Thank you. Oke, jadi Mas Teja masih ada di sini ya, Mas Teja? Namanya ada. Oke. Kayaknya malu ini nih. Halo. Oke, ada. Iya. Ya, makasih Mbak Reno atas kesempatannya dan hadiahnya. Semoga bisa jadi manfaat buat startup saya. Oke, terima kasih ya. Saya juga alumni BINUS loh, by the way. Oke. Elga, tolong dicatat. Mas Indra, boleh nanya sedikit ya? Oke, gimana, silakan Mas Teja. Saya juga kan alumnus BINUS Internasional 2010. Itu ikut bisa nggak ya? Ya. Bisa banget. Ikut bisa untuk alumnus bisa? Bisa. Seperti namanya bisa. Semuanya bisa. Jadi redundant. Iya. Oke, nanti tolong dikontak aja ya untuk follow up-nya. Oke. Thank you. Ya. Terima kasih Mas Teja, dan sekali lagi saya mewakili teman-teman bisa juga mau bilang terima kasih ke Mbak Sela, ke Mbak Reno atas waktunya yang disediakan sore hari ini.